Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimah yang kuat imannya pasti akan selalu meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk menjadikan aktivitasnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimah yang selalu hatinya terpaku pada keridhaan Allah dan menerima apapun ketetapan Allah dengan penuh keikhlasan. Itu yang disebut sebagai wanita yang cantik sesungguhnya. Ingatlah, kecantikan fisik yang engkau usahakan itu suatu hari nanti akan pudar seiring dengan bertambahnya usiamu. Tapi kecantikan akhlak, kecantikan karena hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan abadi, dia akan memancar, dan kecantikan itu dirasakan oleh banyak orang. Yuk, silahkan untuk berhias sewajarnya, tanda kita merawat, bersyukur atas kecantikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi tentu saja tidak berlebih-lebihan. Di satu sisi kita fokus sekali untuk senantiasa berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wanita yang tercantik, bahkan menjadi ratunya para bidadari-bidadari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan ada seorang wanita bernama Asma binti Yazid di zaman Rasulullah pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, enak sekali jadi laki-laki. Laki-laki boleh keluar rumah, mereka boleh bekerja, mereka boleh sholat di masjid sebebas-bebasnya, mereka boleh berjihad di jalan Allah, mereka dapat pahala besar sekali. Sementara kami hanya melayani suami kami, melayani anak-anak, pahalanya lebih besar mereka dibanding dengan kami. Enak sekali kalau begitu menjadi laki-laki." Maka kata Rasulullah, kalau engkau ridha, engkau ikhlas, engkau melayani suamimu dengan baik, engkau mendidik anak-anakmu dengan baik, maka pahala suamimu yang lelah di luar sana engkau pun dapat pahala yang sama. Jadi itu enaknya seorang wanita. Jika ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, "Ya ampun bang, hidup sama kamu isinya sengsara mulu, neraka rasanya. Kamu kenapa nggak bisa jadi kayak suami orang gitu?" Emang selama ini dia kalau nggak kawin sama orang, kawin sama apa? Yang lain diajak jalan-jalan ke luar negeri, saya ke Indomaret aja enggak. Saya sepanjang hidup sama kamu, saya selalu susah. Saya nggak pernah kamu senangkan, kamu nggak pernah membahagiakan saya. Sejak nikah sama kamu, hilang senyum saya, hilang bahagia saya. Kalau ada seorang istri berkata seperti itu, "Aku tidak pernah melihatmu berbuat baik padaku sama sekali," kepada suaminya, Nabi Muhammad berkata menyebabkan perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Serem sekali ya. Yuk, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, suami kita, biarkan ia mendengar darimu kalimat-kalimat yang manis. Katakan padanya, "Andai waktu bisa kuulang, tak akan kupilih pasangan yang lain selain dirimu." Kata suaminya, "Memang gak ada yang lamar kamu selain saya." Maka cari hargamu pada Islam, cari hargamu pada Allah dan Rasulnya. Jangan cari hargamu pada barang-barang yang kamu pakai. Jangan jadikan tas yang kamu bawa, pakaian yang kamu kenakan, handphone yang kamu pakai, bahkan rumah yang kamu tinggali atau mobil yang kamu kendarai lebih berharga daripada dirimu sendiri. Kamu jauh lebih berharga dari semua harta di atas muka bumi ini dengan keimananmu, teman-teman. Imanmu. Jika dalam hatimu ada Allah dan Rasulnya, jika kamu menjadi hamba Allah yang salehah, maka kamu menjadi tak bernilai dengan apapun. Kamu menjadi begitu berharga, kamu menjadi begitu tinggi nilainya, hingga di atas muka bumi ini apapun tak ada yang dapat membelimu. Hargamu ada pada Allah dan Rasulnya. Hargamu ada pada taat kepada Allah dan Rasulnya. Hargamu ada pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Hargamu ada pada nilaimu ketika kamu menjadikan prioritas dalam kehidupanmu adalah Allah dan Rasulnya. Hanya karena Allah dan hanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah sebagai perempuan-perempuan yang begitu bernilai, tak terhingga nilaimu. Jika kamu seperti itu, maka kelasmu bukan kelas ekonomi atau bisnis, kelasmu adalah kelas surga.